Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angelina Vita Sundang. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang kerjasama informasi. Yang pertama yaitu definisi kerjasama informasi perpustakaan. Definisi kerjasama informasi dan definisi kerjasama informasi perpustakaan memiliki pengertian yang berbeda. Definisi kerjasama informasi. Kerjasama informasi dapat didefinisikan sebagai sejumlah organisasi yang secara formal saling terhubung atau berpartisipasi dalam bidang pengelolaan informasi untuk mencapai tujuan tertentu dan memiliki suatu struktur organisasi. Sedangkan definisi kerjasama perpustakaan adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua perpustakaan atau lebih untuk menyediakan materi perpustakaan atau bahan koleksi bagi pemakai atau bagi pemustaka. Kerjasama perpustakaan ini didasarkan atas prinsip mendayagunakan koleksi bersama serta saling menguntungkan. Kemudian yang selanjutnya adalah konsep kerjasama informasi dan jaringan perpustakaan. Ketika mendengar kata perpustakaan atau library, pemikiran orang pasti merujuk pada medium peradaban manusia, yaitu buku. Dalam waktu yang sangat lama, buku menjadi sumber daya pengetahuan yang utama yang dihimpun dan disimpan dalam sebuah perpustakaan. Hal ini terjadi karena posisi perpustakaan hanya dianggap sebagai tempat penyimpanan saja, dan ternyata hingga abad modern hingga saat ini banyak orang yang masih menganggap bahwa perpustakaan adalah tempat penyimpanan buku. Padahal pada kenyataannya di dalam perpustakaan juga banyak kegiatan lain selain sebagai tempat penyimpanan buku. Sejenak membuka jendela memori kita agar kita kembali mengingat-ingat bahwa perpustakaan dan pusat-pusat dokumentasi secara umum dapat dipahami sebagai sebuah institusi yang di dalamnya mencakup unsur koleksi, pengelolaan, penyimpanan, dan pemakaian. Jadi, secara sederhana, perpustakaan dapat diartikan sebagai sebuah unit kerja yang di dalamnya terdapat sumber daya manusia yaitu pustakawan, kemudian ruang khusus dan kumpulan koleksi yang sesuai dengan jenis perpustakaannya. Bentuk-bentuk kerjasama perpustakaan. Ada beberapa macam kerjasama perpustakaan, diantaranya yaitu silang layan. Silang layan merupakan kerjasama dengan saling meminjamkan koleksi pustaka yang dimiliki antar perpustakaan. Peminjaman ini dapat dilakukan dengan meminjamkan dokumen asli ataupun dalam bentuk fotokopi, dilakukan secara manual atau konvensional, ataupun juga bisa dilakukan secara online atau website. Silang layan ini sangat baik dilakukan karena dengan kerjasama ini yang awalnya sebuah perpustakaan tidak memiliki koleksi, akhirnya memiliki banyak koleksi, sehingga kebutuhan para pemustaka akan terpenuhi. Kemudian yang kedua yaitu pemakaian ruang baca dan fasilitas lain. Jika di dalam perpustakaan A, seorang pemustaka tidak menemui bahan koleksi yang dicari, maka seorang pemustaka tersebut dapat datang di perpustakaan B dengan hanya sekedar membaca ataupun memakai fasilitas lain. Karena perpustakaan A dan perpustakaan B sudah saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan para pemustakanya. Kemudian yang ketiga yaitu pertukaran data bibliografi. Kerjasama ini dilakukan dengan cara mengirimkan data bibliografi antar perpustakaan. Dengan demikian, sebuah perpustakaan akan mengetahui koleksi atau pustaka mana yang belum ada di dalam perpustakaan, sehingga mereka dapat meminjam ataupun memenuhi bahan koleksi atau pustaka tersebut untuk memenuhi kebutuhan pemustaka. Yang selanjutnya yaitu tujuan kerjasama informasi perpustakaan. Yang pertama, meningkatkan dan mempermudah akses ke sumber informasi. Yang kedua, meningkatkan fleksibilitas dan respon kebutuhan informasi pengguna perpustakaan menggunakan sarana informasi. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan perpustakaan. Pembahasan yang terakhir yaitu manfaat kerjasama informasi perpustakaan.
Yang pertama yaitu penggunaan bersama sumber daya dan saling berbagi tanggung jawab. Yang kedua, tercapainya penghematan anggaran. Dan yang ketiga, meningkatkan kapasitas pengembangan masyarakat. Manfaat yang keempat yaitu memperkaya variasi pemecahan masalah atau isu-isu pelayanan informasi. Kemudian yang terakhir, dengan kerjasama memungkinkan target-target yang telah ditentukan dapat tercapai. Mungkin sekian pembahasan saya dalam video kali ini. Semoga bermanfaat dan bila ada salahnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.